Apakah kamu pernah merasa bahwa uang seperti air yang mengalir begitu saja dari tanganmu, tanpa bisa kamu tahan, tanpa bisa kamu simpan, tanpa bisa kamu kembangkan? Apakah kamu pernah bekerja keras sepanjang bulan, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiranmu? Namun di akhir bulan, kamu masih bertanya-tanya kemana semua uang itu pergi? Jika jawabanmu adalah ya, maka kamu tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Dan kebanyakan dari mereka tidak pernah menyadari bahwa penyebabnya bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak cukup pintar, dan bukan karena takdir mereka memang miskin. Penyebabnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah penghalang yang tidak tampak, sebuah tembok energi yang menghalangi kelancaran rezeki masuk ke dalam hidupmu. Dan hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah rahasia sederhana yang telah digunakan selama ribuan tahun oleh berbagai peradaban di dunia, sebuah cara yang menggabungkan kebijaksanaan kuno dengan pemahaman modern tentang pikiran dan energi untuk membersihkan penghalang finansial itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Di depanku sekarang ada sebuah piring kecil. Di atas piring itu ada garam kasar dan sebuah koin emas. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi jangan terkecoh oleh kesederhanaannya. Apa yang akan kita lakukan hari ini bukan sekadar ritual, bukan sekadar kepercayaan tanpa dasar. Ini adalah sebuah praktik pembersihan frekuensi yang berakar pada pemahaman mendalam tentang bagaimana energi bekerja di sekitar kita dan di dalam diri kita. Selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan garam sebagai alat pemurnian. Dari tradisi Jepang Shinto yang menaburkan garam di pintu kuil, hingga praktik Eropa kuno yang meletakkan garam di sudut rumah untuk mengusir energi negatif, hingga penggunaan garam dalam ritual keagamaan di berbagai penjuru dunia, satu hal yang konsisten adalah keyakinan bahwa garam memiliki kemampuan untuk menetralkan, membersihkan, dan memurnikan energi di sekitarnya. Dan ilmu pengetahuan modern pun tidak sepenuhnya menolak gagasan ini. Garam adalah mineral dengan struktur kristal yang unik, dan struktur kristal diketahui memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan energi. Itulah mengapa kristal digunakan dalam teknologi modern, dari jam tangan quartz hingga perangkat elektronik canggih. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam praktiknya, aku ingin kamu benar-benar memahami mengapa ini penting bagimu sekarang, hari ini, di titik hidupmu saat ini. Banyak orang yang datang ke video seperti ini dengan rasa skeptis, dan itu wajar. Kita hidup di zaman yang mengajarkan kita untuk hanya percaya pada apa yang bisa kita lihat dan ukur. Tapi coba pikirkan ini, pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung merasa energimu terkuras hanya dengan berada di dekat mereka? Pernahkah kamu memiliki firasat kuat tentang sesuatu yang kemudian terbukti benar? Semua pengalaman itu adalah bukti bahwa ada dimensi energi dalam kehidupan yang nyata, yang kita rasakan setiap hari, meski kita tidak selalu bisa menjelaskannya dengan logika. Kondisi finansial kita sangat dipengaruhi oleh kondisi energi di sekitar kita. Rumah yang penuh dengan energi berat, stagnasi, dan vibrasi negatif akan secara alami menghambat aliran kelancaran rezeki. Ini bukan takhayul. Ini adalah pemahaman tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, dan bagaimana pikiran bawah sadar kita kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari, yang pada akhirnya menentukan kondisi finansial kita. Dan jika kamu tetap bersama aku sampai akhir video ini, aku akan mengungkapkan kepada kamu satu detail yang sangat penting, satu rahasia tentang tempat di dalam rumahmu di mana ritual ini akan bekerja 10 kali lebih kuat. Jangan lewatkan bagian itu, karena disitulah letak perbedaan antara hasil yang biasa dan hasil yang luar biasa. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh,
Aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Ambil napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan sekali lagi. Dan ketika kamu melakukan itu, niatkan dalam hatimu bahwa kamu membuka dirimu untuk menerima perubahan, bahwa kamu siap untuk melepaskan pola lama yang selama ini menghambatmu, bahwa kamu menerima bahwa kemakmuran adalah hakmu, bukan kemewahan, bukan keberuntungan semata, tapi sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari takdir baikmu yang sedang menunggumu untuk membuka pintunya. Karena itulah fondasi dari semua yang akan kita lakukan hari ini. Tanpa niat yang kuat dan tulus, tidak ada ritual, tidak ada praktik, tidak ada teknik yang akan bekerja secara optimal. Niat adalah bahan bakarnya. Garam dan koin hanyalah alatnya. Dan kamu, dengan kesadaranmu, adalah kekuatan sesungguhnya di balik semua ini. Napoleon Hill, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah pengembangan diri, pernah menulis sesuatu yang sangat mendalam dalam bukunya yang legendaris. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dimulai dari sebuah pikiran. Kekayaan, kesuksesan, kelimpahan, semuanya berakar dari kondisi mental seseorang jauh sebelum ia terwujud dalam bentuk fisik. Hill menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya mempelajari ratusan orang paling sukses di dunia. Dan kesimpulannya selalu kembali ke satu titik yang sama. Pikiran yang makmur adalah fondasi dari kehidupan yang makmur. Namun ada satu pertanyaan yang sering diabaikan oleh para pembaca Hill, yaitu bagaimana seseorang bisa membangun pikiran yang makmur ketika lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan energi yang berat, stagnasi, dan getaran yang terus-menerus menariknya ke bawah. Hill sendiri berbicara tentang vibrasi dalam konteks pikiran dan emosi. Ia memahami bahwa setiap pikiran memiliki frekuensi, dan frekuensi itu menarik hal-hal dengan frekuensi serupa ke dalam kehidupan seseorang. Ini yang ia sebut sebagai hukum daya tarik dalam bentuknya yang paling murni. Tapi apa yang jarang dibahas adalah bahwa lingkungan fisik kita juga memancarkan vibrasi. Dan vibrasi lingkungan itu secara langsung mempengaruhi vibrasi pikiran kita. Bayangkan seseorang yang setiap hari berusaha keras untuk berpikir positif, untuk memvisualisasikan kemakmuran, untuk menegaskan bahwa ia layak menerima kelimpahan, namun ia melakukan semua itu di dalam rumah atau ruangan yang energinya stagnan, berat, dan penuh dengan akumulasi getaran negatif dari masa lalu. Usahanya akan selalu menghadapi hambatan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Seperti mencoba menyalakan api di tempat yang lembab dan basah. Apinya mungkin menyala sebentar, tapi tidak akan pernah benar-benar membara. Disinilah garam kasar memainkan perannya yang sangat vital. Garam telah digunakan selama ribuan tahun bukan hanya sebagai bumbu masakan, tapi sebagai alat pembersih energi yang paling universal dan paling mudah diakses oleh siapa saja, dari kalangan mana saja. Dalam tradisi Jepang, garam selalu hadir dalam upacara pemurnian. Para pendeta Shinto menaburkan garam di sekitar arena sumo sebelum pertandingan, bukan sebagai tradisi kosong, tapi sebagai tindakan sadar untuk membersihkan ruang dari energi yang tidak diinginkan. Dalam tradisi Yahudi kuno, garam dianggap sebagai simbol keabadian dan kemurnian. Dalam praktik spiritual Hindu, garam digunakan untuk membersihkan ruangan dari energi jahat. Dan dalam berbagai tradisi masyarakat Nusantara, garam telah lama dikenal sebagai salah satu bahan utama dalam ritual pembersihan dan perlindungan. Mengapa garam begitu universal dalam fungsinya sebagai pembersih energi? Jawabannya ada pada sifat alaminya. Garam, dalam struktur kristalnya, memiliki kemampuan untuk menyerap kelembaban, dan kelembaban adalah salah satu pembawa utama energi negatif dalam sebuah ruang. Selain itu, ion-ion negatif yang dihasilkan oleh garam, terutama garam laut yang belum diproses, diketahui memiliki efek menetralkan terhadap ion-ion positif yang berlebihan, yang sering dikaitkan dengan perasaan lelah, gerah, dan pikiran yang tidak jernih.
Itulah mengapa udara di tepi pantai, di sekitar air terjun, atau setelah hujan terasa begitu segar dan memberi energi. Semua tempat itu kaya akan ion negatif, dan garam kasar adalah cara paling sederhana untuk membawa kualitas itu ke dalam rumahmu. Sekarang, gabungkan kekuatan pembersih garam itu dengan sebuah koin, dan kamu akan memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar jumlah dua bahannya. Koin, sebagai simbol nilai dan kemakmuran, telah digunakan dalam hampir semua peradaban sebagai representasi fisik dari energi kelimpahan. Ketika kamu menempatkan sebuah koin di atas garam, kamu sedang menciptakan sebuah simbol yang sangat kuat. Kemurnian yang mendukung kemakmuran, pembersihan yang membuka jalan bagi kelimpahan. Kamu sedang mengirimkan pesan kepada pikiran bawah sadarmu yang berbicara dalam bahasa simbol dan gambar, bahwa ruang ini, hidupmu dan energimu sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk menerima kekayaan. Dan pikiran bawah sadar yang menerima pesan itu akan mulai bekerja secara diam-diam namun konsisten untuk membawamu ke arah yang selaras dengan niat yang telah kamu tanamkan. Inilah yang Napoleon Hill maksud ketika ia berbicara tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Ia tidak berbicara tentang sihir. Ia berbicara tentang bagaimana simbol, ritual, dan kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat dapat memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi, untuk membuat keputusan-keputusan kecil yang mengarah pada hasil yang lebih baik, untuk memancarkan energi yang menarik orang-orang dan situasi yang tepat ke dalam kehidupan kita. Ritual yang akan kita lakukan hari ini adalah salah satu cara paling elegan dan paling terjangkau untuk memulai pemrograman ulang itu. Kamu tidak memerlukan peralatan mahal. Kamu tidak memerlukan latar belakang spiritual khusus. Kamu hanya memerlukan garam kasar, sebuah koin, dan yang paling penting, niatmu yang tulus dan penuh kepercayaan. Dan sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah praktisnya, aku ingin kamu merenungkan satu hal ini. Selama ini, penghalang finansial yang kamu rasakan, apakah itu berupa hutang yang terus menumpuk, peluang yang selalu terasa luput, atau usaha yang tidak pernah berkembang sesuai harapan? Semua itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak untuk makmur. Semua itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibersihkan, perlu disetel ulang, perlu diselaraskan kembali. Dan hari ini adalah hari di mana penyetelan ulang itu dimulai. Tetaplah bersamaku, karena di bagian selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu lakukan hari ini juga. Dan aku akan menunjukkan kepadamu tepat bagaimana cara melakukannya agar hasilnya maksimal dalam 24 jam ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu langkah-langkah praktis dari ritual pembersihan finansial ini. Aku ingin kamu mengikuti setiap langkah dengan penuh perhatian, karena detail-detail kecil di sini adalah yang membedakan antara ritual yang bekerja dan ritual yang hanya menjadi kegiatan tanpa hasil. Pertama-tama, siapkan sebuah wadah dari kaca. Bisa berupa piring kaca, mangkuk kaca, atau gelas kaca yang lebar. Mengapa harus kaca? Karena kaca adalah material yang netral secara energi. Ia tidak menyerap dan tidak memancarkan getaran yang bisa menginterferensi niatmu. Plastik dan logam memiliki sifat energetik tersendiri yang bisa mengganggu kemurnian ritual ini. Kaca, dalam kejernihan dan kenetralannya, adalah pilihan terbaik sebagai wadah bagi proses pembersihan yang akan kita lakukan. Setelah kamu menyiapkan wadah kacamu, ambil garam kasar secukupnya dan taburkan secara merata hingga menutupi seluruh dasar wadah. Jangan gunakan garam halus yang sudah melalui proses pemurnian industri, karena proses itu menghilangkan sebagian besar mineral dan struktur kristal yang membuat garam memiliki kemampuan energetiknya. Gunakan garam kasar, idealnya garam laut yang belum diproses berlebihan.
karena ia masih menyimpan kekayaan mineral dan struktur kristal yang utuh. Ketika kamu menaburkan garam, lakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Jangan tergesa-gesa, rasakan bobotnya di tanganmu. Sadari bahwa setiap butir garam yang jatuh ke dalam wadah adalah satu langkah kecil menuju pembersihan yang kamu niatkan. Niat yang hadir dalam setiap tindakan kecil adalah yang membuat ritual ini hidup dan berdaya. Setelah dasar wadah tertutup rata oleh garam kasar, ambil sebuah koin. Pilihlah koin dengan nilai tertinggi yang kamu miliki saat ini. Ini bukan tentang nilai nominalnya secara finansial, tapi tentang apa yang ia wakili dalam pikiranmu. Koin dengan nilai tertinggi yang kamu miliki adalah simbol dari puncak kemakmuran yang saat ini bisa kamu rasakan secara fisik. Ia adalah jangkar antara dunia niat dan dunia nyata. Bersihkan koin itu terlebih dahulu dengan mengusapnya menggunakan kain bersih. Lakukan dengan gerakan memutar ke arah luar dari pusatnya, seperti kamu sedang mengusir energi lama yang menempel padanya dan mempersiapkannya untuk menjadi wadah niat barumu. Kemudian, pegang koin itu di antara kedua telapak tanganmu. Tutup matamu sejenak. Bayangkan dengan sejelas mungkin kondisi finansialmu yang ideal. Bukan hanya angka di rekening bank, tapi bagaimana rasanya hidup dalam kondisi itu. Bagaimana kamu bangun di pagi hari tanpa beban hutang. Bagaimana kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluargamu tanpa harus menghitung-hitung dengan cemas. Bagaimana kamu bisa membantu orang lain karena kamu sendiri sudah dalam keadaan berkelimpahan. Rasakan emosi itu dengan sekuat mungkin, karena emosi adalah bahasa yang paling langsung berbicara kepada pikiran bawah sadar dan kepada medan energi di sekitarmu. Semakin nyata dan semakin kuat perasaan yang kamu hadirkan, semakin kuat pula muatan yang akan tersimpan dalam koin itu sebagai simbol niatmu. Setelah kamu merasakan emosi kelimpahan itu dengan cukup kuat, letakkan koin di atas garam kasar di dalam wadahmu. Letakkan dengan perlahan, dengan kedua tangan, jika memungkinkan, sebagai tanda hormat terhadap proses yang sedang kamu jalani. Dan tepat ketika koin menyentuh permukaan garam, ucapkan dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan kalimat ini. Aku membersihkan jalan agar kelimpahan menemukanku sekarang. Ucapkan kalimat itu 3 kali. Tidak perlu berteriak, tidak perlu berbisik terlalu pelan. Ucapkan dengan nada yang tenang namun tegas, seperti seseorang yang sedang menyatakan sebuah kebenaran yang sudah ia ketahui, namun baru saja ia ingat kembali. Karena memang itulah yang sedang kamu lakukan. Kamu bukan sedang memohon sesuatu yang asing. Kamu sedang mendeklarasikan kembali apa yang sebenarnya sudah menjadi milikmu, yang selama ini hanya terhalang oleh lapisan-lapisan energi berat yang kini sedang kamu bersihkan. Setelah mengucapkan kalimat aktivasi itu 3 kali, tetap diam sejenak. Jangan langsung bergerak atau berpikir hal lain. Biarkan beberapa detik berlalu dalam keheningan. Ini adalah momen di mana niatmu meresap, di mana pesan yang kamu kirimkan kepada pikiran bawah sadar dan kepada medan energi di sekitarmu mulai terproses. Pikirkan momen ini seperti ketika kamu menekan tombol kirim pada sebuah pesan penting. Setelah kamu menekannya, kamu tidak langsung menekan lagi berkali-kali karena takut pesannya tidak terkirim. Kamu percaya bahwa pesan itu terkirim, dan kamu menunggu dengan tenang. Inilah sikap yang paling tepat setelah kamu menyelesaikan langkah ini. Percaya, melepaskan, dan membiarkan prosesnya bekerja. Sekarang, satu hal penting yang perlu aku tekankan di sini. Ritual ini bukan pengganti dari tindakan nyata. Napoleon Hill tidak pernah mengajarkan bahwa cukup hanya dengan memikirkan kemakmuran, maka uang akan datang dengan sendirinya. Yang ia ajarkan adalah bahwa pikiran yang tepat, yang sudah dibersihkan dari hambatan dan diselaraskan dengan niat yang kuat, akan mendorong tindakan-tindakan yang tepat, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang tepat.
Ritual ini adalah pembersihan dan penyetelan. Tindakanmu setelah ini adalah mesinnya. Jadi setelah kamu menyelesaikan ritual ini, perhatikan dengan seksama peluang-peluang kecil yang muncul dalam 24 jam ke depan. Perhatikan ide-ide yang tiba-tiba datang. Perhatikan pertemuan yang terasa kebetulan, namun mungkin bukan kebetulan. Perhatikan dorongan-dorongan kecil dari dalam dirimu yang mengatakan, coba ini, hubungi orang ini, pergi ke tempat ini. Ikuti dorongan-dorongan itu dengan penuh kepercayaan, karena itulah cara pikiran bawah sadar yang sudah disetel ulang berkomunikasi denganmu dan membimbingmu menuju kemakmuran yang sudah kamu niatkan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu rahasia tentang tempat terbaik di dalam rumahmu untuk meletakkan wadah garam dan koin ini. Banyak orang yang melakukan ritual seperti ini, namun tidak mendapatkan hasil yang optimal. Dan ketika aku telusuri alasannya, hampir selalu jawabannya sama. Mereka meletakkan wadah itu di tempat yang salah. Mereka meletakkannya di kamar mandi karena tidak ingin terlihat oleh tamu. Mereka meletakkannya di dalam lemari karena merasa malu. Mereka meletakkannya di atas meja makan karena itulah tempat yang paling mudah. Namun, tempat-tempat itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kerja energetik dari ritual ini secara maksimal. Jika kamu ingin hasil yang datang dalam 24 jam, kamu harus meletakkannya di tempat yang tepat. Ada dua tempat yang paling kuat untuk meletakkan wadah ini di dalam rumahmu. Yang pertama adalah di belakang pintu masuk utama rumahmu. Pintu masuk utama adalah titik di mana energi dari dunia luar memasuki ruang hidupmu. Ia adalah gerbang antara dunia luar dan dunia dalammu. Dengan meletakkan garam dan koin di belakang pintu masuk, kamu sedang menempatkan filter energi di titik paling strategis, tepat di mana semua energi yang masuk ke dalam hidupmu pertama kali melewatinya. Setiap kali pintu itu terbuka, energi segar masuk dan berinteraksi terlebih dahulu dengan niat kemakmuran yang sudah kamu tanamkan dalam ritual ini. Ini adalah cara paling langsung untuk memastikan bahwa energi yang mengalir ke dalam rumah dan kehidupanmu sudah tersaring dan diselaraskan dengan frekuensi kelimpahan. Tempat kedua yang sama kuatnya adalah sudut timur dari ruang utama rumahmu, biasanya ruang tamu atau ruang keluarga. Mengapa arah timur? Karena timur adalah arah dari mana matahari terbit. Dan matahari dalam hampir semua tradisi kebijaksanaan kuno di seluruh dunia adalah simbol paling universal dari kehidupan, energi, dan pembaruan. Meletakkan wadah garam dan koinmu di sudut timur ruangan adalah cara untuk menyelaraskan niatmu dengan siklus alam yang paling mendasar, yaitu siklus pembaruan harian yang dimulai setiap pagi ketika cahaya pertama menyentuh bumi. Napoleon Hill sendiri sangat menekankan pentingnya memulai hari dengan pikiran dan niat yang tepat, dan meletakkan simbol kemakmuranmu di arah timur adalah cara untuk membiarkan energi pembaruan matahari pagi memperkuat niatmu setiap hari tanpa henti. Setelah kamu meletakkan wadah itu di tempat yang tepat, ada satu langkah terakhir yang menyempurnakan ritual ini. Setiap pagi selama 3 hari ke depan, luangkan waktu 30 detik saja untuk berhenti sejenak di depan wadah garam dan koinmu. Tidak perlu mengucapkan mantra panjang. Tidak perlu berdoa dengan kata-kata yang rumit. Cukup berdiri di sana, tarik napas dalam, dan rasakan kembali emosi kelimpahan yang kamu hadirkan ketika pertama kali meletakkan koin itu. Rasakan rasa syukur atas kemakmuran yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Karena rasa syukur adalah frekuensi tertinggi yang bisa dipancarkan oleh manusia. Dan ketika kamu bersyukur atas sesuatu sebelum ia terwujud sepenuhnya, kamu sedang mempercepat proses terwujudnya dengan cara yang paling kuat yang ada. Selama 3 hari itu, perhatikan juga setiap tanda kecil yang muncul dalam hidupmu. Sebuah tagihan yang tiba-tiba berkurang.
sebuah tawaran pekerjaan yang tidak terduga, sebuah ide bisnis yang muncul tiba-tiba di tengah malam, sebuah pertemuan dengan seseorang yang ternyata membuka pintu peluang yang selama ini kamu cari. Tanda-tanda ini mungkin terasa kecil dan tidak signifikan pada pandangan pertama, namun mereka adalah cara alam semesta dan pikiran bawah sadarmu yang sudah disetel ulang berkomunikasi denganmu. Jangan abaikan mereka, catat mereka. Dan yang terpenting, tindak lanjuti mereka dengan langkah nyata, karena setiap langkah nyata yang kamu ambil adalah konfirmasi kepada alam semesta bahwa kamu serius dengan niatmu, bahwa kamu tidak hanya bermimpi, tapi juga bergerak. Aku ingin berbicara sebentar tentang sesuatu yang sangat penting sebelum kita menutup sesi ini. Banyak orang yang melakukan ritual seperti ini dengan satu kaki. Maksudnya mereka melakukannya, namun di dalam hati mereka masih menyimpan keraguan. Masih ada suara kecil yang berkata, ini tidak akan berhasil, ini terlalu mudah, tidak mungkin semudah ini. Dan suara itulah yang paling sering menjadi penghalang terbesar. Bukan kurangnya niat, bukan tempat yang salah, bukan garam yang kurang banyak, tapi keraguan yang tersembunyi di balik tindakan yang tampak yakin. Napoleon Hill menyebutnya sebagai racun pikiran, dan ia sangat tegas dalam hal ini. Keyakinan yang setengah-setengah tidak akan pernah menghasilkan hasil yang penuh. Kamu harus memilih. Apakah kamu percaya bahwa kemakmuran adalah hakmu, dan bahwa langkah-langkah ini membantu membuka jalan menuju kemakmuran itu? Atau kamu tidak percaya? Tidak ada jawaban di antara keduanya yang cukup kuat untuk menggerakkan energi. Jika kamu masih berjuang dengan keraguan itu, dan ini sangat wajar dan manusiawi, maka inilah cara untuk mengatasinya. Alih-alih mencoba memaksa dirimu untuk percaya penuh dalam sekejap, mulailah dengan memilih untuk bersikap terbuka. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku memilih untuk membuka diri terhadap kemungkinan bahwa ia bisa berhasil. Keterbukaan itu sudah cukup sebagai pintu masuk, karena keterbukaan adalah bentuk pertama dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah otot yang tumbuh semakin kuat setiap kali kamu melatihnya dengan tindakan nyata. Setiap kali kamu melakukan langkah-langkah ritual ini dengan penuh perhatian, meski masih ada keraguan, kamu sedang melatih otot kepercayaanmu. Dan seiring berjalannya waktu, otot itu akan tumbuh, keraguan itu akan melemah, dan kepercayaanmu akan semakin penuh dan semakin kuat. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang juga, tepat di momen ini sebelum kamu melanjutkan harimu. Tulis di kolom komentar kalimat ini, aku menerima realitas finansialku yang baru. Tulis itu sekarang. Ini bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah deklarasi publik dari niatmu. Dan deklarasi publik memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memperkuat komitmen pikiran bawah sadar kita. Ketika kamu menuliskan sesuatu dan membiarkan orang lain melihatnya, kamu sedang membuat kontrak dengan dirimu sendiri di hadapan saksi. Dan pikiran bawah sadarmu merespons kontrak itu dengan sangat serius. Bergabunglah dengan ribuan orang yang sudah menuliskan kalimat itu di video-video sebelumnya. Dan rasakan bagaimana energi kolektif dari komunitas yang saling mendukung dalam niat kemakmuran ini memperkuat niatmu sendiri. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika ada bagian dari dirimu yang mengatakan, ya, ini adalah sesuatu yang aku butuhkan, maka tanda suka pada video ini adalah cara termudah untuk memberitahu aku bahwa konten seperti ini bermanfaat bagimu, dan sekaligus cara untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan yang sama. Dan jika kamu ingin terus menerima ritual, praktik, dan kebijaksanaan tentang kemakmuran dan pembersihan energi seperti ini secara rutin, berlangganan ke rahasia kesuksesan sekarang juga. Di saluran ini, kita tidak hanya berbicara tentang uang sebagai angka. Kita berbicara tentang uang sebagai energi, tentang kemakmuran sebagai gaya hidup, tentang kelimpahan sebagai kondisi alami manusia yang hanya perlu dibersihkan
dari hambatan-hambatan yang selama ini menutupinya. 24 jam dari sekarang, aku ingin kamu kembali ke sini dan ceritakan apa yang terjadi. Tanda-tanda apa yang kamu lihat, perubahan apa yang kamu rasakan, peluang apa yang tiba-tiba muncul. Karena setiap cerita yang kamu bagikan adalah bukti nyata bahwa proses ini bekerja, dan setiap bukti nyata itu memperkuat kepercayaan tidak hanya dalam dirimu sendiri, tapi juga dalam diri semua orang yang membacanya dan yang sedang memulai perjalanan kemakmuran mereka sendiri. Kita adalah komunitas yang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Dan bersama-sama, kita sedang menciptakan gelombang energi kemakmuran yang semakin besar dan semakin kuat setiap harinya. Kemakmuran sedang menunggumu. Pintunya sudah terbuka. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah melangkah masuk